Hari ini kita akan membuat pupuk organik cair menggunakan sisa nasi yang tidak termakan. Jadi sisa nasi harus kita diamkan dulu selama 3-4 hari sampai keluar jamur. Jamurnya tidak harus berwarna oranye, ada yang berwarna putih atau berwarna lainnya seperti ini. Nah, ini mikroorganisme ini yang nanti akan menjadi dasar dari pembuatan pupuk organik cair. Bahan yang digunakan adalah nasi basi yang sudah berjamur, kemudian gula merah atau gula putih, dan air. Nah, air yang digunakan air bersih. Saya pakai kira-kira ini 1/2 liter. Usahakan air yang tidak mengandung kaporit, jadi jangan menggunakan air murni dari pam ya, tapi menggunakan air tanah yang bersih. Nah, langkah pertama, ini kebetulan gula saya sudah lembek ini. Jadi gula tidak susah-susah, ini dihancurkan, kemudian dituang air, kita tuang air, kemudian kita campurkan gula. Gula ini adalah nutrisi bagi mikroorganisme yang ada pada jamur tadi. Kita campurkan sampai merata. Sampai merata dulu gulanya. Sampai larut semuanya, sampai larut. Kalau misalnya gulanya keras bisa diiris-iris dulu sampai mudah larut. Tapi nggak boleh dimasak ya? Tidak boleh dimasak. Ini tidak boleh menggunakan air panas supaya mikroorganismenya tidak mati. Berarti air biasa. Air biasa. Air biasa. Tidak harus dengan gula merah, bisa pakai gula putih. Bisa juga ini menggunakan air beras, air yang digunakan air beras, karena air beras itu mengandung karbohidrat, jadi mikroorganisme ini membutuhkan karbohidrat dan gula. Jadi ini untuk makanan mereka untuk tumbuh mikroorganismenya. Nah, ini kalau sudah larut, kita masukkan nasi basi, kita hancurkan, kemudian kita campur saja. Kita campurkan. Nah, kalau nanti sudah tercampur, ini dimasukkan ke dalam botol. Kalau ada toples plastik itu boleh yang lebih besar tutupnya ya, kebetulan biar gampang masuknya ya Bu ya. Gampang masuknya, kebetulan saya nggak punya. Kalau ada toples bisa pakai toples. Ini kita campurkan, kita hancurkan sampai hancur semua ya Bu. Sampai hancur, iya, supaya nanti bisa dimasukkan di botol atau di toples. Kalau ada toples pakai toples ini. Wadahnya harus plastik Bu, nggak boleh wadah. Boleh pakai kaca gitu. Toples boleh. Yang mudah ditutup dan mudah dibuka sih. Karena ini nanti harus ditutup rapat supaya terjadi fermentasi. Nanti kalau ngancurinnya di blender boleh Bu? Tidak usah pakai blender, nggak usah ribet pokoknya. Ini asal ini aja. Asal ini aja. Biar mudah ya Bu ya. Semuanya praktis, jadi semua orang bisa melakukannya. Ini nanti dimasukkan di botol, kemudian ditutup, tapi jangan sampai penuh satu botol ya, supaya ada gas di atasnya, karena nanti akan fermentasi, nanti ada terjadi timbul gas, nanti botolnya akan menggembung. Ketika menggembung itu dibuka sebentar, harus sering dibuka. 3 hari sekali. Dibukanya sekali berapa? Dibuka terus tutup lagi. Pokoknya kira-kira agak menggembung. Kira mungkin misalnya 2 atau 3 hari sekali itu dibuka terus ditutup lagi gitu. Nanti dibukanya berapa menit gitu doang kan? Sebenarnya ya. Ngeluarin gasnya saja. Nanti ketika sudah jadi, itu aromanya itu seperti tape. Jadi nggak bau busuk. Jadi aromanya itu aroma tape, bukan. Itu berarti hasilnya bagus tuh Bu ya. Hasilnya bagus. Kalau sudah 7 hari sudah bisa digunakan. Nah, perbandingannya untuk menyiram tanaman itu 1:15. Jadi kalau 1 gelas ini pupuk cair ini 15 gelas air bersih, air untuk menyiram ya. Kemudian bisa untuk membuat kompos juga. Jadi tidak usah pakai
EM4. Jadi EM4 yang kita buat sendiri ini. Oh, ini yang Iya, heeh. Jadi untuk bisa membuat pengganti EM4 mengganti ya? EM4. Jadi kalau misalnya mau membuat kompos, sisa-sisa daun, sisa-sisa makanan, kita campurkan dengan ini dengan perbandingan 1:5. Jadi 1 liter ini ditambah 5 5 liter liter air baru disiramkan ke tanaman. ini, apa namanya? Kompos yang Oh, ke akan kita buat komposnya. kompos Oh, itu. untuk kompos. Bisa juga untuk menyiram ke daun-daun yang ada jamur. Mhm. Itu Disemprotkan. disemprotkan dengan perbandingan 1:20. Hmm. Nah, ini kalau sudah, ini kita masukkan, hanya saya nggak punya corong. Pakai Bagaimana memasukkannya? daun. Ibu bisa Oh, bantu. ditatakin sini, maaf, ditatakin Eh. sini biar nggak tumpah-tumpah. Masukkan ke sana Masukkan, seluruhnya, seluruhnya termasuk ampas nasinya nasinya tadi. Iya, ampas nasinya masuk semua. Kalau bisa menggunakan wadah toples ya Bu ya, biar Iya. gampang. Gampang masukkannya. Bisa ditutup, bisa dibuka. Pokoknya Mm-mm. biar nggak panas ya. Iya, nanti keluar gas soalnya. Keluar gas fermentasi, nanti kalau udah 7 hari sudah bisa dipakai. Campur air. Campur air. Tangannya ke sini. Biar masuk suaranya. Uni tanyanya ke sini. Oh, ini lagi fit. Nah, kita masukkan semua sampai nasi-nasinya juga kita masukkan. Jadi semua ampasnya masuk Semua ya, Bu? ampasnya masuk karena di sini tadi kan untuk makanan makanan mikroorganismenya tadi. Ini multiguna, jadi sebagai pupuk cair, pupuk tanah, untuk daun, untuk biang, untuk bikin kompos juga bisa. Jadi tidak usah beli EM4. Ketahanannya berapa lama, Bu? Untuk kita simpan. Kalau bisa untuk stok bisa. Bisa. Kayaknya yang penting masih ada nutrisi gulanya gitu ya. Gitu masih tahan lama ini. Masih Sering kita bisa dibuka, gunakan ya. nggak akan mati dia. Tapi tidak perlu menambah air ke dalamnya ya. Iya. Ini boleh, kalau misalnya udah jadi boleh taruh kulkas, Bu. Jangan. Jangan. Mati Redup. dia. Kan Dia mikroorganisme. mikroorganisme hidup. Oh, gitu. Jamur Iya, nasi. jamur nasi. Iya, nasinya udah basi. Basi Dia sudah jadi kayak berjamur. kerak Memang yang udah jamurnya itu berjamur yang itu. menjadi mikroorganisme. Berarti Nah, nasinya itu Nggak usah didiemin aja didiemin gitu. berapa hari itu? Paling 3-4 hari sudah keluar Udah keluar jamur. jamur. Ya jadi Langsung nasi yang praktek dari ya. magic jar tuh kan biasanya Kalau sisa bongkahan nasi gitu. itu nggak dimakan Nah loh. diangkat taruh aja di piring, di wadah terbuka ya. Iya. Ditutupi juga bisa, tutupi Oh daun. boleh nggak ditutup. apa-apa. Nah, ini sudah, Ibu sudah jadi. Iya. Ini tinggal kita diamkan selama 1 minggu. Tapi selama 2 atau 3 hari nanti sering dibuka. Ketika nanti karena akan timbul gas. Jadi nanti dibuka begini lalu gitu kan. Terus nanti ditutup kembali. Kemudian nanti setelah 7 hari bisa dipakai. Jadi setelah selesai jadi, kalau mau nyiram dituang 1 gelas gitu ya. Ditambahin air lagi tambahin gitu. air, dicampur di air. Jadi untuk memupuk tanaman dengan perbandingan 1:15. Jadi kalau kita ambil 1 gelas dari sini, 5 campur dengan ember yang isinya 15 gelas air. 15 air. Kemudian untuk membuat kompos 1:5. Jadi kita siapkan 5 gelas air. Pupuk cairnya 1 gelas saja. 1:5 untuk membuat kompos. Jadi nanti Pengganti EP4. Pengganti EM4. EM4. Untuk menyiram daun yang berjamur juga bisa dengan perbandingan 1:20. Jadi kita masukkan di sprayer, semprot-semprot Perlu daun. disaring ntar kalau udah jadi itu. Disaring nggak? Kalau hair sprayer Kalau ya misalnya pakai disaring. sprayer disaring dulu karena pasti biar nggak ada mampet. sisa-sisanya kan. Nah, itu caranya. Jadi kita manfaatkan sisa nasi yang Sering kita buang. tidak kemakan, kita manfaatkan jadi pupuk organik. Usahakan jangan pakai air yang ada kaporit. Kemudian kita jangan gunakan pupuk kimia. Jadi tanah yang gembur itu apabila justru mikroorganisme ini ketika disemprot di tanah dia akan berkembang biak dan mengemburkan tanah. Ya, jangan sekali-sekali pakai herbisida atau pestisida dan sebagainya. Usahakan semuanya pakai ini. Ini bisa untuk pupuk daun, untuk jamur, untuk tanah, untuk membuat kompos. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Ya.